Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan untuk selalu dan selalu talabul ilm, selalu dan selalu mencari ilmu, nyari sambungan menuju Allah Ta'ala, nyari sambungan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari sambungan untuk menyelamatkan alam akhirat kita, menjadikan alam akhirat kita menjadi tempat kembali yang paling nyaman untuk ditinggali, menjadi tempat kembali yang paling nikmat untuk kita tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kuburan yang luas, kuburan yang terang, kuburan yang penuh dengan kenikmatan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal jannah, innal qabr, sesungguhnya kuburan itu imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya kuburan manusia itu kalau enggak jadi taman-taman surga, ya jadi lubang-lubangnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kita minta sama Allah Ta'ala, semoga kuburan kita kayak taman yang indah. Semoga kuburan kita jadi tempat yang paling nikmat. Semoga kuburan kita menjadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tempat kembali ternyaman bagi manusia. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan hadiah terindah bagi seorang ahli iman adalah kematian. Jadi kematian itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Kenapa? Karena begitu dia meninggal, begitu orang ini tadi dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, lepas semua kecapean, lepas semua kepenatan, lepas semua hal-hal yang gak enak, ditinggal di dunia semuanya, kembali kepada Allah Ta'ala. Wes gara enak etak, tinggal nikmatnya saja, tidak menyisakan dosa yang mengalir sampai ke kuburan. Makanya kita belajar, kita nyari ilmu ini untuk menyelamatkan akhirat kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang kalau mau merubah dirinya, pertama yang harus dirubah adalah mindsetnya, cara pandangnya, cara pikirnya. Dan ketika seseorang mau mengubah cara berpikir, gak ada jalan lain kecuali ngambil cara pikirnya Nabi Muhammad SAW. Karena pola pikirnya Nabi ini sudah dibalik, gak seperti orang-orang ahli dunia yang menikmati kenikmatan apa yang ada di depan mata, menjalani apa yang ada di depan dirinya, enggak. Tapi apa yang ada di depannya, apa yang ada di dirinya dikirim, gimana caranya biar bisa dikirimkan ke alam keabadian. Seperti ketika Sayyidah Aisyah dapat rezeki bisa nyembelih seekor kambing. Sayyidah Aisyah dapat rezeki bisa nyembelih seekor kambing, dipotong-potong, setelah itu dibagi-bagikan, disedekah-sedekahkan. Sayyidah Aisyah ingat Rasulullah itu paling suka diroknya kambing. Kalau makan kambing paling suka itu makan iganya. Maka iganya ini disisain sama Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah datang, gimana wahai Aisyah, kambingnya gimana wahai Aisyah? Katanya Sayyidah Aisyah, zahabat kullaha illa dzira ya Rasul. Semua sudah pergi, semua sudah saya sedekahkan, semua sudah saya kirimkan, tinggal yang tersisa adalah iganya. Yang tersisa adalah iganya buat jenengan ya Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ya Aisyah, enggak seperti itu wahai Aisyah, bukan seperti itu wahai Aisyah, bal baqiyat kullaha illa dzira.
tapi sudah masuk ke alam keabadian semuanya sebagai catatan kebaikan bagi kamu. Yang tersisa tinggal diroknya. Jadi yang tersisa ini justru malah diroknya, Bu, yang kita belum tahu ini jadi milik kita atau bukan, ini tinggal diroknya. Yang tadi yang udah pergi, yang kamu pikir, yang kamu kirimkan, kepalanya kambing, pahanya kambing, perutnya kambing dan lain sebagainya, semuanya telah baqo, telah kamu pindahkan dari sebuah kefanaan menjadi sebuah keabadian berupa pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cara merubah mindset ini kan enggak ada cara lain kecuali lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana para nabi-nabinya Allah Taala juga ngambil dari Nabi, para rasul-rasulnya Allah, semuanya ada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak akan pernah ada. Apalagi kita di akhir zaman. Dikatakan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad pernah mengatakan, innakum qad asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'u qalilun khutaba'uhu katsirun mu'tuhu qalilun su'aluhu. Katanya Nabi Rasulullah pernah ngomong di depan para sahabat, kalian ini sekarang ada di zaman, kalian ini sekarang ada di zaman katsirun fuqaha'uhu, orang ahli fikihnya banyak, orang yang paham agama banyak, orang yang ngerti ilmu itu banyak. Qalilun khutaba'uhu, tukang ceramai titik. Zaman Nabi dulu semua orang rata-rata ngerti, semua orang paham, semua orang baca Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Bagian ceramah sedikit. Cuma Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang sahabat yang memang ditugas-tugaskan Nabi untuk dikirim ke sana, dikirim ke sini, nggak jadi pengajar di sana, jadi pengajar di sini. Innakum asbahtum fi zaman. Kalian ini tinggal di zaman di mana orang fakihnya banyak, tukang khutbahnya dikit, tukang ceramahnya sedikit. Katsirun mu'tuhu qalilun su'aluhu. Banyak orang suka bagi-bagi, banyak orang ahli sedekah, banyak orang dermawan. Sing gampang jaluk-jaluk titik. Zamannya Nabi yang sedekah itu banyak sekali, orang lomba-lomba sedekah. Mau bahkan di dalam wasiat-wasiat meninggal mereka ini, saya wasiatkan setengah harta saya wasiatkan seperempat harta saya wasiatkan sepertiga harta saya, tak wakaf nih di sini buat bangun masjid, buat pesantren ini itu banyak. Katsirun mu'tuhu qalilun su'al, yang weh akeh sing jaluk titik. Maka katanya Nabi, fal ibadah fihi khairun minal ilm, maka berdiri memperbanyak ibadah di zaman ini lebih afdal dibandingkan mencari ilmu. Jadi ilmu kenapa? Karena ilmunya sudah bertebaran di mana-mana, banyak orang ngerti. Maka fal ibadah khairun minal fal amalu fi khairun minal ilm. Jadi beramal, memperbanyak amalan itu lebih jauh dianjurkan ketimbang ilmu. Tapi nanti sayati alaikum zaman, tapi nanti bakalan datang satu zaman, yo zamane awake dhewe iki. Waliane kuwi kabeh. Kebalikannya itu semua. Qalilun fuqaha'u, ahli fikihnya dikit, yang ngerti ilmu betulan dikit, yang paham mendalam tentang ilmu itu sedikit, yang bisa berfatwa sedikit, yang bisa memberikan petuah-petuah secara benar itu sedikit sekali. Qalilun fuqaha'uhu katsirun khutabau, tapi tukang ceramah akeh. Jenengan kalau nyari tukang ceramah akeh, Bu. Jebolan universitas Google ada, jebolan kampus YouTube ada, nyomot ilmu sini, tak nerokne ae lah ceramai Ustazah Aminah. Aku kan wis ngaji berapa lama? Setahun tak ngaji karo ibu-ibu dhewe ning omah. Ibu-ibu cerek. Jadi istilahnya gimana ini? Jadi katsirun khutabahu, yang berani tampil bawa mic ini banyak.
yang berani berdiri di atas mimbar-mimbar ini banyak. Padahal ilmu titik. Dan Nabi Muhammad SAW bahkan mewanti-wanti, yang akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan datang kepada kalian, yang mana itu ketika keluar lebih menakutkan dibandingkan Dajjal. Siapa itu ya Rasul? Ulama usuk, ulama-ulama yang buruk. Ulama-ulama yang buruk, dia berdiri di panggung-panggungnya ulama, dia berdiri di tempat-tempatnya para ulama, sorbane berkibar-kibar, apa namanya, jubai lapis-lapis, imamai mudeng-mudenge sak tampah-tampah, berdiri pakai penampilannya ulama, di panggungnya ulama, megang tempatnya para ulama, padahal mereka adalah orang-orang yang bodoh, padahal mereka orang-orang yang gak ngerti, padahal mereka adalah orang-orang yang gak benar di dalam keilmuannya. Jadi kathirun khutabauhu qalilun mu'tuhu kathirun sa'iluh. Orang kaya yang dermawane titik, sing jaluk-jaluk akeh. Zamane sinten niku? Zamane awake dhewe. Zaman sekarang ini. Apa katanya Nabi? Fal ilmu fihi khairun minal ibadah. Maka mencari ilmu jauh lebih dianjurkan di masa tersebut, di waktu tersebut, ketimbang memperbanyak ibadah. Jadi benar, jangan misalkan pindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, ambil dari satu ulama ke ulama yang lainnya, ambil dari satu kiai ke kiai yang lainnya, dari satu ustadz ke ustadz yang lainnya. Itu adalah sebuah kenapa? Karena di zaman sekarang ini yang paling benar adalah meluruskan cara pandang. Istilahnya gampangnya gini, kalau orang-orang dulu itu berusaha mencari derajat-derajat yang tinggi di surganya Allah Ta'ala, awake dhewe selamat mlebu surga lho, alhamdulillah. Mlebu surga tok bisa menyelamatkan diri, terhindar dari keburukan, terhindar dari maksiat, terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena maksiat itu bertebaran di mana-mana, dihembuskan oleh manusia-manusia manapun juga. Jadi datangnya kita ke majelis ilmu ini nyari ini, seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi, kalau zaman sekarang al ilmu fi khairun minal ibadah. Apalagi ditambah orang ketika ngaji atau belajar ilmu, faham satu ilmu aja, nambah ilmunya tentang satu perkara, itu pahalanya itu sudah semacam berbagai macam ibadah. Wes koyo wong sedekah kepada 1000 orang, kayak ngantarkan jenazah 1000 jenazah, seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit, duduknya kita di majelis ilmu. Duduknya kita di majelis ilmu. Lek nambah ilmune, pahalanya lebih besar lagi. Kalau nyatet ilmunya tambah besar lagi. Lek khusyuk di dalamnya, orang ngomong dewe, orang toleh kasana toleh sini, nambah lagi, Bu. Jadi semua tergantung dengan keseriusannya di dalam mencari ilmu. Sing toleh dulu. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wal lahnu fil Qur'an wa illam yukhil bil ma'na wa su'al lil ghani bi malin aw hirfatin wan nadharu bi qasdi ihramil warithin. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang as-su'al lil ghani bi malin aw hirfah, minta-minta padahal punya, yang hobi minta-minta atau merendahkan dirinya dengan permintaan-permintaan kepada orang lain. Ini juga perkataannya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Atau kalau sampai mencapai ketidakpantasan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyengsarakan dia di akhirat nanti, seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan mukanya ini hilang.
Dibangkitkan mukanya ini rata. Siapa? Ini orang-orang yang seumur hidupnya hobinya minta-minta. Padahal duit, padahal punya, minta kerjaan kah, minta harta kah, minta traktiran kah, minta pokoknya amen jalo ae. Padahal punya, mau berangkat ngaji, aku tak nebeng motormu ayo. Padahal motornya jejer-jejer nang omah. Kenapa? Eman-eman bensinnya. Orang kalau nggak kuat kaya, Bu, nggak usah jadi orang kaya. Kalau nggak kuat keluar duit, kalau nggak keluar panggah mindsetnya, panggah dadi wong sing medit, pelit itu buat. Jadi kalau bahasa Arab itu pelit itu bakhil. Bakhil itu kalau ke orang lain itu namanya bakhil, namanya pelit. Ada lagi penyakit namanya syuh. Syuh itu apa? Di atasnya bakhil. Kenapa? Kalau bakhil itu pelit ke orang lain. Kalau syuh itu bahkan pelit untuk dirinya sendiri. Duwe motor, iso ngisi bensin, jejer-jejer, pilih nebeng koncone. Harusnya dia yang tawa-tawa. Sapa ya koncoku sing gak duwe motor, tak gandol nih. Siapa ya temanku yang nggak punya mobil? Ayo berangkat bareng ngaji. Mental ini loh, Bu. Jadi mental ngerti, mental ngerteni. Mental paham, mental tahu diri. Ini harusnya ada di dalam diri seorang muslim. Sehingga apa? Ketika melihat sesuatu dia bisa berkaca, bisa menerka-nerka, bisa memahami, bisa menakar apa yang harusnya dilakukan. Bisa menakar apa yang harusnya dilakukan. Salah satu contoh ini saya kasih contoh yang di depan mata. Jenengan kalau ngaji ada kotak keliling, ada kotak kelilingan. Jenengan kan bisa nakar. Saya setiap ngaji itu dikasih aqua, dikasih kotak. Ada laporan keuangan bahkan di majelis. Oh, kotakku ki regane setiap harinya itu sekitar 7.000. Lek aku ngleboni kotak amal kuwi 2.000, berarti sing 5.000 aku ditanggung karo uang. Itu kotak. Belum lagi, oh iya, parkirku yo digratis nih, tempat dudukku ininya sudah rata. Oh tiba enek duit parkir. Panitia ngasih tukang parkir berapa? 70.000, 80.000. Ngasih bagian bersih-bersih 70.000, omong kosong lah satu orang. Saya duduk di majelis itu berarti biaya untuk diri saya pribadi itu sekitar 10.000 sampai 12.000. Lek aku ngeleboni 5.000, berarti aku bayar 50%. 50% embut nebeng karo sing liyane. Oh berarti saya nebeng ini. Buat ngaji nih, saya enggak keluar apa-apa berarti. Belum investasi di sini. Belum belum ngasih lebih untuk majelis ini. Jadi semua yang saya berikan, jadi kalau mau mantes-mantes sih, ya sudah dipres nih. Ya wes aku kuatku ya sakmene, ya wes 10.000 aku bendino. Setiap kali masukin 10.000. Minimal apa? Minimal diri saya nggak nanggung sama orang lain. Minimal diri saya nggak nanggung nggak. Itu kalau orang ngerteni dirinya. Ngerteni dirinya. Tapi saya nggak istilahnya ini untuk pembahasan ini. Istilahnya kok orang dong ngaji. Istilahnya gini. Majelis itu. Ini kan kita pas bahas bape. Kalau nggak pas bape nggak akan saya bahas tuh. Kalau nggak pas babnya saya nggak akan bahas. Biar apa? Biar kita itu bisa ngaca. Karena minta padahal kita mampu atau membebani orang lain tentang sesuatu yang kita itu bisa nanggung sendiri, itu juga nggak baik. Itu juga nggak baik. Itu juga sesuatu yang harusnya berubah dari dalam diri kita. As-su'al lil ghani au hirfatin. Jadi ketika kita itu berbuat lebih, saya pengen jariah ini di sini. Saya pengen ngasih infak di sini. Kalau kita pengen apa yang kita
keluarkan itu nyumber menjadi sesuatu yang lebih, bisa ngasih manfaat kepada orang lain, nah itu kita baru bisa kita dapatkan setelah jatahnya kita itu selesai. Setelah bagian kita itu selesai. Karena banyak orang nggak ngerteni dirinya. Banyak orang nggak bisa menilai, padahal bisa sebenarnya. Yang sering kali nggak gelem, nggak mau tahu, macam nggak ruh dan lain sebagainya. Jangan bu, as-su'al lil ghani. Jadi minta ketika kita punya itu adalah sesuatu yang bahkan kalau menjadi sebuah kebiasaan itu diharamkan sama Allah Taala. Senengane penggajaluan, jadi ada adabnya, ada hukumannya. Berarti apa? Berarti itu adalah sebuah kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji, bagi orang dari orang-orang yang enggak punya, ini justru ketika mereka ini punya sifat yang namanya iffah. Punya sifat yang namanya menjaga diri, menjaga harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir yang mereka itu enggak mampu berangkat ke medan peperangan. Kenapa kok mereka enggak mampu berangkat ke medan peperangan? Karena saking miskinnya mereka, enggak punya kendaraan yang dipakai, enggak punya baju besi yang bisa dipakai. Tapi banyak orang-orang para sahabatnya Nabi mengira mereka ini yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang sekitarnya gak sadar kalau dia ini adalah orang miskin. Karena apa? Karena tampilannya sangat menjaga diri. Para sahabat itu beberapa kaget, loh tiba-tiba wong kuwi gak duwe. Oh ternyata orang itu orang miskin. Oh ternyata orang itu gak kuat untuk makan, sampai gak bisa berangkat ke peperangan. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, tak kirain dia orang kaya ya Rasul. Kenapa? Saking pinternya nutupi kemiskinannya. Saking pinternya nutupi kemiskinan. Orang-orang soleh terdahulu bu, kalau bangun rumah, sing diapii ngarepe, yang dibagusin depannya, yang dibagusin ruang tamunya, kamarnya seadanya, dapurnya seadanya, belakangnya seadanya. Kenapa? Karena ketika tampilan depan rumahnya ini bagus, orang-orang nggak sadar kalau dia ini orang nggak punya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Saking pinternya mereka menjaga diri sampai dikira orang kaya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka pantang untuk menengadahkan tangannya minta-minta kepada orang lain. Kalaupun mereka harus minta, itu berarti sudah kepepet banget. Makanya dikatakan di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang-orang itu heran. Ada banyak, jadi setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, banyak orang-orang ini, banyak peminta-peminta yang keluar, istilahnya baru kelihatan setelah wafatnya Imam Ali. Ketika ditanya, kalian ini apa miskin baru? Kan ada orang kaya baru, kan ada. Ini kalian ini apa orang miskin baru? Kok setas metu saiki? Dulu kok nggak pernah kelihatan, dulu kok nggak pernah minta-minta. Kok sekarang ini kalian minta-minta? Katanya mereka, iya, kami itu miskin sudah lama sebenarnya. Tapi dulu setiap kali rumah sudah nggak ada apa-apa lagi buat dimasak, sudah kepepet, anak-anak saya sudah kelaparan. Saya ketika mau keluar rumah, tahu-tahu di depan rumah saya ada kis, ada berbagai macam bahan-bahan pokok ditaruh di depan. Dan itu dititeni sama orang ini, bisa seminggu sekali, bisa 10 hari sekali. Jadi setiap kali belum sempat saya keluar untuk minta-minta sudah ada. Belum sempat minta-minta sudah ada. Belum sempat minta-minta sudah
sudah ada. Oh, setelah ditelusuri ternyata mereka ini adalah orang-orang yang dulu di zamannya Imam Ali ditanggung nafkahnya sama Imam Ali Zainal Abidin. Dihitung sama orang-orang zaman tersebut. Ternyata Imam Ali ini kala beliau masih hidup, masih ada, itu ada 100 keluarga yang ditanggung. 100 keluarga miskin yang ditanggung sama Imam Ali. Oke. Jadi ini bukan orang miskin baru, orang miskin lama, tapi mereka hanya keluar ketika benar-benar butuh. Orang sekarang kan enggak, malah justru memiskin-miskinkan dirinya. Aku ya orang duwe lho, jilbabku deloken ala-ala. Nek turahan-turahan kayak no aku apa-apa gitu. Klambine turahan-turahan kayak no aku. Ya, piye bisa dah? Ya, dipikir sendiri aja. Wasal lil ghani bimalin aw hirfatin wan nadar biqasdil biqasdi ihramil warithin. Setelah itu juga beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga selanjutnya setelah bab soal lil ghani, beliau mengatakan wan nadru biqasdi ihramil warithin. Okay. Juga termasuk dosanya lisan adalah bernazar untuk tidak memberikan sesuatu apapun kepada para ahli waris. Okay. Jadi sebelum meninggal atau salah satu wasit atau di dalam nazarnya dia, dia bernazar untuk hartanya ini biar nggak diambil sama ahli warisnya sendiri. Mungkin karena marah atau karena pegel atau karena apa, dia bernazar billahi alayya. Misalkan dia mengatakan, ya Allah, demi Allah, hartaku ini nggak boleh atau nggak mau saya berikan kepada anak saya ini. Kepada keluarga saya yang ini. Padahal Allah Ta'ala sudah ngasih. Kalau orang meninggal, istrinya dapat sekian, ininya dapat sekian. Nah, aturan warisan itu sangat-sangat jelas sekali, tapi dia memilih untuk tidak mau memberikannya karena sesuatu hal yang gak dia rasa enak di dalam hatinya. Orang nazar itu yang boleh, atau nazar itu ada di dalam syariat. Nazar itu diperbolehkan di dalam syariat. Untuk apa? Untuk sebuah ketaatan yang sunnah, agar pahalanya ini berubah jadi wajib. Nazar itu ngangkat sebuah amalan sunnah agar berubah menjadi wajib. Jadi nggak berlaku ketika dilakukan di dalam kemaksiatan, nggak berlaku ketika dilakukan di dalam kemakruhan, nggak berlaku ketika dilakukan di dalam perkara mubah bahkan. Misalkan ada orang nazar, billahi alayya an akul fil yaum 3 marrat. Demi Allah sedina aku mangan ping 3. Ngapain? Gak usah dinazarkan, yang jenengan mangan sedina ping 3. Atau misalkan billahi alayya an usolli fil yaum 5 marrat. Demi Allah saya akan sholat sehari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gak usah dinazari, Bu, niku pancen wajib. Jadi yang namanya nazar itu adalah muhawalatu, usaha untuk upgrade diri dari sebuah kebaikan ke kebaikan yang lebih tinggi. Dan itu berlaku di perkara-perkara yang sunnah. Kayak jenengan mau masuk masjid, ada yang masuk beruntung gitu aja. Ada yang masuk karena kita ada di dalam masjid meskipun di bawahnya masjid. Ada yang, ya Allah, saya niat sekalian sama iktikaf. Saya ngaji, ikut majelis sekaligus sama iktikaf. Dikatakan orang iktikaf sekali, satu waktu, satu saat, satu keadaan duduk, satu kali tumakninah, sekadar waktu subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukan ibadah ini dan ini. Jadi besar sekali pahalanya orang iktikaf. Nah, kita pengen upgrade ini, pengen tambah naik biar ini kan pahalanya pahala sunnah, iktikaf pahala sunnah. Pengen naik pahalanya biar lebih tinggi lagi. Di pintu masjid, niat, ya Allah, ini nawaitul i'tikaf al-madhurah. Ya Allah, saya niat i'tikaf sebagai nazar untuk diri saya di dalam kebaikan ini.
Gimana hukumnya? Iktikafnya jadi hukumnya wajib. Iktikafnya hukumnya menjadi sebuah kewajiban. Nah, ibadah wajib sama ibadah sunnah itu derajatnya terpaut 70 derajat. Jadi ibadah wajib itu selalu lebih tinggi pahalanya dibandingkan ibadah. Cuman para ulama tidak menganjurkan nazar ini untuk menjadi sebuah kebiasaan. Demi Allah aku qobliyah subuh, demi Allah duhaan, demi Allah qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Jadi setiap kali ibadah sunnah diwajibkan bagi dia, itu nggak dianjurkan. Bahkan para ulama mengatakan ini sepelit-pelitnya orang ini model kayak gini. Kenapa? Karena dia baru mau melakukan sebuah ibadah ketika ibadah itu menjadi kewajiban bagi dirinya. Apalagi kalau menadarkan sesuatu, menadarkan sebuah ibadah dan kita nggak ngerti nanti sampai akhir itu seperti apa. Seperti ketika ada salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, saya pengen jadi orang yang saya mau nadar puasa. Saya kuat puasa setiap hari, ya Rasul, saya niat puasa setiap hari. Katanya Nabi Muhammad, jangan setiap hari. Kamu nggak tahu umurmu nanti itu sampai berapa. Kamu nggak tahu kekuatanmu itu nanti seperti apa. Kamu nggak ngerti keadaanmu nanti yang di masa depan itu seperti apa. Tapi saya kuat ya Rasul, saya semangat ya Rasul. Kurangi Senin Kemis saja. Senin Kemis aja. Zidni ya Rasul, tambahi ya Rasul. Senin Kemis terlalu gampang buat saya, sipil. Senin Kemis. Ya sudah, kalau misalkan Senin Kemis sudah bisa, tambahi Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Titik banget ya Rasul. Saya pokoknya dia pengen mencapai, pokoknya pengen puasa setiap hari. Sampai akhirnya mentok di puasa Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ternyata sahabat tersebut dikatakan dikasih umur sama Allah Ta'ala hatta jawazat tamanin, sampai lebih dari 70 tahun, 80 tahun. Dan dia mengatakan, saya nyesel kenapa kok dulu aku nazar, nazar poso sedina enggak, sedina pas tuwek tiba-tiba ora kuat, lambungnya kerucuk-kerucuk, kena mah ini mau minum obat dan lain sebagainya, jadi nggak bisa. Jadi nazar itu nggak dianjurkan untuk diumbar. Jadi kalau perlu aja itu diperbolehkan untuk bernazar. Wanadru biqasdi ihramil waridin. Nah, ini kalau nazar di dalam kemaksiatan semacam ini atau nyalahi aturannya Allah Ta'ala, ini ihramul waridin, nggak pengen ngasih kepada ahli waris yang harusnya memang mendapatkan jatah dari warisannya dia. Nah, itu termasuk dari kategori maksiatnya lisan, ataupun bentuk nazar yang semacamnya yang kaitannya dengan maksiat. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.